Otot kawat, tulang besi. Dadah. Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Kali ini kita mau bahas isu yang lagi hot ya. Bahas sumur resapan, tapi betul-betul secara teknis ya. Kita mau bahas sumur resapan, bagaimana sih sebenarnya teknisnya. Dan juga kita seperti biasa ya, yang penting asik-asik aja, murni teknis saja, no yang aneh-aneh ya. Apapun itu kita mesti pandang ini secara teknis. Kalau kita pun nanti akan kritik, kita akan keluarkan kritik secara teknis terus ya. Jadi kita harus pakai akal ya, jangan mikir pakai emosi ya. Oke, langsung saja. Ya, saya yang tergelitik lihat sumur-sumur resapan ini ya. Sebenarnya tadinya sih nggak pengen bahas ya, soalnya udah banyak banget yang bahas. Cuman habis lihat berita ini di Tempo ya. Tempo ya, nggak tahu lah Tempo itu gimana, terserah kalian lah gimana melihatnya. Cuman kalau saya cuma lihat secara teknis saja ya, ini jawabannya dari pejabat yang berwenang ini menurut saya rada aneh. Karena kalau barang itu memang belum kuat, kenapa dipasang ya? Oke, tapi lupakan. Ini akan kita tinjau lagi nanti di belakang ya. Yang jelas inilah sumur-sumur yang sekarang bikin isu paling hot di Indonesia. Nah, kita mau lihat kajian teknisnya sebentar lagi. Setelah ini kita langsung masuk ke apa sih sumur resapan itu, gimana sih caranya masang. Nah, ini dia syarat-syarat yang harus diketahui ketika membuat sumur resapan ya. Nah, ini ada standar nasional Indonesianya ya. SNI nomor 032453 tahun 2002. Ya, jadi sumur resapan itu harus berada pada lahan yang datar, tidak yang miring. Nah, sekarang dicek lahannya datar apa enggak, ya kan? Terus yang kedua, sumur resapan harus dijauhkan dari tempat penimbunan sampah atau dari septic tank. Ya, karena kalau enggak nanti dia bakal jadi resapannya septic tank ya. Oke, dan harus minimum 1 meter dari pondasi supaya tidak memperlemah daya dukung pondasinya ya. Karena penyaluran bebannya pondasi itu miring ngikutin gaya geser internal tanahnya. Itu beda-beda tiap jenis tanah. Oke, yang ketiga nih sekarang ya. Penggalian sumur resapan bisa sampai tanah berpasir atau maksimum 2 meter di bawah permukaan air tanah. Kedalaman muka air tanah minimum adalah 1,5 meter pada musim hujan. Nah, ini juga perlu dicermati ya. Jadi kalau muka air tanah di lokasi sumur itu pas musim hujan tidak sampai 1,5 meter, itu menurut SNI tentang sumur resapannya nggak bisa dibangun. Oke, diperhatikan lagi ya, saya ulang ya. Apabila muka air tanah pada musim hujan di tempat yang bersangkutan lebih tinggi dari minus 1,5 meter, atau misal mungkin minus 1 meter atau minus berapa gitu ya, itu sumur resapan tidak bisa dibangun. Dengan kata lain, poin nomor 3 ini mengatakan, terjemahan teknis ya, apabila dibangun di daerah yang muka tanahnya hanya plus 1 atau 2 meter dari muka air laut, sumur resapan tidak bisa dibangun. Karena muka airnya pasti tinggi. Ya, muka airnya pasti tinggi karena itu intrusi air laut juga. Oke, terus yang berikutnya. Struktur harus mempunyai permeabilitas tanah. Kemampuan tanah menyerap air lebih besar atau sama dengan 12 cm per jam. Nah, ini juga ditentukan dari jenis tanahnya. Itu bisa dilihat di bawah ya. Jadi jenis tanah apa aja ya. Kalau jenis tanahnya lempung atau tanah liat, atau orang kalau sering bilang ada tanah merah lah, apalah, pokoknya tipe-tipe tanah ekspansif, itu sumur resapannya nggak bisa dibuat ya. Yang bisa dibuat itu paling bagus tuh tanahnya kepasiran. Jadi mungkin ada lempung kepasiran, lano kepasiran, pasir
yang kadarnya tinggi seperti itu, atau rock tapi loose rock, loose gravel itu bisa. Tapi kalau udah clay atau silt nggak bisa ya, lanau atau lempung. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa itu rata-rata adalah tanah endapan. Yang kebanyakan adalah clay, tanah liat ya. Jadi pasirnya itu nggak banyak. Jadi permeabilitas tanahnya nggak tinggi. Ngeceknya gimana? Ngeceknya gampang. Kalau kita buat lubang di tanah itu ya, terus kita siramin air terus gitu ya sampai jenuh. Jadi sampai lubangnya itu nggak bisa nyedot tanah lagi. Kejadian apa enggak seperti itu? Karena kalau tanahnya pasir, mau kita siramin lubang cuman ukuran misal 20 cm dalamnya 1 meter gitu ya. Kita siram air sampai 1 truk tangki juga habis itu airnya. Akhirnya. Tapi coba tanahnya lempung. Sampai besok lusa juga airnya masih ada. Nah, itu nggak bisa buat sumur resapan. Oke, jadi ini memang teknologi yang cukup ramah lingkungan, bagus, tapi nggak bisa sembarangan diaplikasikan di tempat-tempat sengawur-ngawurnya ya. Semua ada syarat-syaratnya. Oke, sekarang kita lihat lagi artikel yang lain. Ya, ini dari webnya Aetra ya. Aetra ini salah satu penyedia air bersih di DKI Jakarta ya. Jadi PDAM lah. Nah, kalau di Jakarta itu kan PDAM-nya disubkan lagi ke swasta-swasta. Nah, Aetra ini salah satunya. Atau BUMD ya. Saya terus terang nggak terlalu tahu ya. Saya nggak mau ngurusin yang gitu-gitu. Saya cuma mau tunjukin aja kalau nanti rekan-rekan sekalian ada yang mau cek, bisa cek di webnya itu kelihatan ya di atas ya, sengaja nggak saya sembunyikan. Terus lihat detailnya sumur resapan, di mana dia buat sumur resapan. Dia buatnya di mana? Di taman kan. Karena apa? Memang itulah yang harus dilakukan waktu bikin sumur resapan. Kenapa sumur resapan nggak dibuat di jalan aspal? Gini. Nanti ini bisa juga didiskusikan lagi ke sahabat saya Batu Rite yang ahli pengaspalan ya. Untuk tanah bisa padat. Ingat nggak di salah satu video saya yang di Mandalika? Saya bilang, wah ini seafood roller lagi pemadatan nih. Tandem roller yang kakinya seafood ya. Lagi pemadatan. Dia kan sama pemadatan sama diikutin mobil tangki kan. Ada yang nyiram-nyiram terus baru digiles sama dia kan. Tujuannya apa? Tanah itu hanya bisa dipadatkan maksimal pada saat dia mencapai suatu kadar air tertentu. Ya, ingat ya, kadar air tertentu. Kadar air tertentu itu harus kadar air optimal. Kalau terlalu sedikit, dia nggak bisa padat. Kalau terlalu banyak, dia juga tidak bisa padat. Dia akan jadi belenyek ya. Jadi apa? Kayak diinjek jadi lumpur gitulah. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau ada yang buat sumur resapan di aspal, itu tidak masuk kaidah ini. Karena dia akan mengubah kadar air di bawah aspal. Sehingga tanah di situ itu bisa expand. Jadi waktu dia nerap air, dia akan mengembang. Coba, saudara-saudara kalau mau coba ambil tanah liat, ya kan? Kasih air. Atau tanah ekspansif lah, yang kita lihat di video yang lalu ada yang video tentang tanah ekspansif, ya kan? Waktu tanah itu berair kan dia jadi rata ya. Begitu dia kepanasan kering, tanahnya jadi pecah-pecah. Ingat kan ada video yang tanahnya pecah-pecah, tanah ekspansif. Tanah itu masih bisa dijadikan subbase-nya jalan. Dengan catatan dipadatkan pada saat kadar air optimal. Terus setelah itu ditutup lagi dengan lapisan lain kayak subbase, base course gitu ya. Terus aspalnya. Kenapa dikasih aspal? Tujuannya supaya kadar air tanah yang di bawahnya itu tidak berubah. Nyadar nggak teman-teman kalau misalnya nih jalan aspal, begitu aspalnya crack, retak, ya kan? Nggak lama kemudian musim hujan jalan itu rusak. Kenapa? Karena airnya masuk ke celah-celah aspal. Terus dia mengubah kadar air di base course, subbase, dan juga bawahnya lagi. Begitu kadar air itu semua berubah, aspal itu akan
hancur karena dia kehilangan daya dukung tanah di bawahnya. Jadi tanah di bawahnya tuh harusnya nahan si aspal itu, karena aspal itu bukan untuk menahan beban ya. Aspal yang nahan beban itu tanah di bawahnya ya. Nah, kalau tanah itu hanya bisa menahan beban maksimal bila kadar airnya optimal. Itu fungsi dari aspal apa? Fungsi dari aspal adalah mencegah perubahan kadar air tanah di bawahnya. Jadi, kalau kadar air tanah di bawahnya berubah, aspal itu pasti hancur. Jalan itu pasti meliot-meliot, tidak karu-karuan. Itu secara teknis ya, apa sih yang masalah dengan buat sumur resapan di tengah aspal. Oke. Ya, kita memang harus kerja kejar-kejar ya. Kita harus kerja terus. Tapi kerja itu juga pakai mikir ya. Maksudnya ada kaidah-kaidah ilmu yang harus diikuti, nggak bisa ditabrak sembarangan. Oke, berikutnya saya juga pernah dengar katanya pembuatannya sudah mengikuti kaidah dari PU. Nah, mengenai kaidah PU ini nanti kita bahas di video berikutnya ya. Soalnya kebetulan ini mesti harus segera jalan ke project lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. See you all.